Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Ini dari ST.com, belum ada yang datang ini, tapi dari rekan-rekan kawan-kawan mahasiswa dari cabang yang lain, alhamdulillah sudah banyak yang datang. Mohon maaf ya, tadi ada telat sedikit sesuatu. Juga kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah ekonomi internasional. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, pada pagi hari ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang green economy. Maaf, ada gangguan ya. Kami ulangi, ini ada sesuatu tadi nggih. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengambil materi pokok bahasan tentang green economy atau ekonomi hijau. Saya beberapa waktu yang lalu diberi masukan oleh Pak Agus selaku pimpinan bahwa untuk materi pokok, materi kegiatan pembelajaran untuk ekonomi internasional dimohon untuk memberikan tambahan materi tentang green economics maupun sustainability economics. Apa itu green economics, apa itu sustainable economics, nanti akan kita bicarakan lebih mendalam. Baik rekan-rekanku mahasiswa semuanya, termasuk juga Bapak Ibu dosen pendamping, seperti biasa sebelum kita membicarakan tentang apa itu green economics, kita sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi tentang green economics. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama mengerti dan memahami tentang green economics. Yang kedua, menjelaskan tentang green economics. Apa itu green economics? Ya. PPT-nya belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan? Ya. Oh, sebentar. Sudah? Oke. Kita mulai di depan tadi ya, dimulai di depan ya. Oke, tujuan pembelajaran kita mempelajari bab ini adalah kelihatan Ibu ya. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang green economics. Yang kedua, menjelaskan tentang apa itu green economics. Kemudian yang ketiga, mengerti arti pentingnya green economics. Sebetulnya green economics itu menjadi satu bahasan tersendiri tentang pembahasan ekonomi. Tetapi karena saya diminta untuk memasukkan materi pokok tentang green economics,
sehingga kami sisipkan untuk di pertemuan yang setelah UTS. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sebetulnya apa sih yang menjadi latar belakang adanya green economy? Di tujuan pembelajaran tadi kami menyampaikan mengerti dan memahami tentang green economy. Dengan memahami tentang green economy, kita harus melihat dulu mengapa ada green economy. Dan kenapa green economy masuk dalam materi bahasan tentang materi tentang kuliah ekonomi internasional. Yang namanya ekonomi hijau atau green economy ini menjadi komitmen dari seluruh pemimpin yang ada di dunia. Makanya ini kita masukkan dalam materi pokok tentang mata kuliah ekonomi internasional. Apa yang melatar belakangi green economy? Kita mengetahui dunia ini, kalau kita melihat, rekan-rekan mahasiswa semua melihat, itu kan sebuah pertunjukan yang lucu. Pada satu sisi kelangsungan hidup dunia menjadi concern dari pemimpin dunia. Tetapi pada sisi yang lain, karena faktor ego, faktor politik, faktor pengaruh dan segala macam, negara-negara kuat saling mengadu domba negara kecil. Kita contohkan sedikit, mengilustrasi sedikit realitas yang ada, perang Rusia dan Uzbekistan. Yang terakhir kita melihat sampai saat ini masih ada menjadi pertunjukan kita adalah perang Israel dan Palestina. Yang perang dua negara, tapi yang berpengaruh banyak negara. Nah, kembali kepada permasalahan green economy, itulah realitas. Belum lagi realitas sudah ada PBB, sudah ada kelompok-kelompok negara-negara tertentu. Tetapi ternyata perdamaian dunia juga belum tercipta secara yang hakiki. Permasalahannya apa sebetulnya? Green economy penting untuk didorongkan oleh kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara di dunia, karena tanggung jawab kelangsungan dunia adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau yang ngomong rekan-rekan mahasiswa atau Bu Mira atau Pak Jailani itu apa? Tapi harusnya yang bicara adalah pemimpin-pemimpin dunia tentang arti pentingnya green economy atau ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau diperlukan dikarenakan apa? Jadi ekonomi hijau itu kemudian jangan diartikan bahwa ekonomi yang hijau. Dalam arti berarti hortikultur, tanam-tanaman yang hijau, tidak hanya itu. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang berorientasi pada kelangsungan lingkungan, kelangsungan sumber daya. Kalau kita bicara hijau itu kira-kira orientasi saudara apa? Apa kira-kira? Hijau, tanaman. Tanaman itu ada proses. Ada dipetik buahnya, dipetik daunnya untuk kebutuhan, tapi juga ditanami lagi. Sehingga terjadi sirkulasi. Ya, tanaman dibuat tanam lagi. Nah, kalau sirkulasi tanaman hijau terjaga, dunia terjaga, oksigen terjaga, polusi insya Allah bisa diminimalisir. Nah, terkait dengan ekonomi hijau adalah ekonomi yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan, keberlangsungan alam. Sehingga konsep ekonomi hijau adalah orientasi pada lingkungan dan alam. Kalau begitu pertanyaannya apakah berarti itu hanya kembali ke alam, Pak? Di sementara sekarang teknologi sangat maju, bukan? Teknologi maju diperlukan, tetapi orientasinya tetap pada kelestarian alam. Orientasinya pada keberlangsungan alam sekitar. Karena apa? Untuk kelangsungan hidup.
untuk anak cucu. Eksplorasi tidak hanya tidak jauh-jauh aja. Kalau eksplorasi alam yang ada di Indonesia dengan timah, dengan batu bara, karena minyaknya sudah hampir habis, ternyata eksplorasi yang membabi buta hanya diperlukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Anda bisa bayangkan kalau benar korupsi timah itu 300 triliun hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ekonomi hijau adalah bagaimana ekonomi berorientasi pada alam yang harus digerakkan oleh masing-masing pemimpin dunia. Kalau kita bicara teknologi sekarang kan timpang. Negara yang teknologinya maju, Jepang, Cina, Eropa, Amerika dan segala macam, dibandingkan dengan negara-negara yang teknologinya relatif kurang maju, Asia dan negara-negara sekitar, ini kan timpang. Kalau tidak ada gerakan green economy, yang teknologi maju akan semakin menjajah negara yang kurang maju. Eksplorasi sumber daya alam sedemikian rupa tanpa batas. Nah, dengan demikian bahwa ekonomi hijau atau green economy itu sangat dibutuhkan untuk masa depan. Era globalisasi, teknologi informasi itu sangat menantang bagi kita untuk menerapkan gerakan-gerakan terkait dengan ekonomi hijau. Karena apa? Bagaimana masa depan anak cucu kita, bagaimana masa depan kehidupan yang akan datang, bagaimana kelestarian lingkungan yang ada dengan teknologi yang sangat maju seperti ini perlu kita pikirkan. Nuklir mungkin perlu bagus, tapi untuk kemaslahatan manusia. Jangan nuklir untuk peperangan. Itu salah satu konsep daripada green economic atau ekonomi hijau. Jadi kemajuan teknologi silahkan, globalisasi tidak ada masalah, tetapi kelestarian dan kelangsungan alam harus kita jaga. Inilah yang melatar belakangi mengapa harus ada green economy. Pertanyaan yang pertama tentang green economy, kenapa? Karena dunia yang sangat cepat perubahan. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan penduduk, pertumbuhan penduduk yang sedemikian besarnya. Logikanya apa kira-kira? Kenapa perubahan penduduk menjadi latar belakang harus terjadikan kegiatan green economy? Apa kira-kira? Yuk, kira-kira apa? Banyaknya penduduk di dunia perlu kebutuhan untuk makan. Yang namanya makan, penduduk semakin banyak otomatis mengeksplorasi sumber daya alam. Karena masih kebanyakan sampai saat ini makannya manusia di dunia ini karena dari alam. Meskipun nanti bisa dirubah jadi roti itu dari segala macam. Yang kedua yang sangat kalah pentingnya, pertumbuhan penduduk yang semakin besar ini berpotensi terkait dengan apa? Ayo apa kira-kira? Yuk, apa nih? Terkait dengan pencemaran lingkungan. Manusia di bumi semakin besar sehingga lingkungan juga terancam. Kita bisa menghitung diri sendiri, kata sedikit saja limbah untuk diri kita, keluarga kita. Kalau keluarga kita hanya berdua, ibu dan anak, ibu dan bapak, mungkin hanya segitu. Tapi ketika sudah tambah anak 2 atau anak 3, limbah-limbah rumah tangga menjadi lebih besar. Kalau rumah tangga dikalikan sekian miliar rumah tangga berapa? Persoalan lingkungan ini menjadi persoalan yang sangat urgent. Itu rekan-rekan terkait dengan introduction saya untuk kita bicara tentang green economic atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau harus digerakkan oleh seluruh pemimpin negara karena ini adalah kebutuhan global. Ini adalah kebutuhan dunia, kebutuhan internasional. Semua negara punya kepentingan terkait dengan
pelestarian alam dan kelangsungan alam sekitar, sumber daya alam. Begini, ada yang ditanya dulu, yang di Kartosuro ini ada yang dulu, monggo. Ini ada sudah datang ini. Ayo, silakan datang dulu, tanya dulu, ada? Monggo. Yang di Kartosuro? Enggak. Oke. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi di depan kami sampaikan bahwa green economy menjadi kegiatan ataupun komitmen dunia. Pemimpin-pemimpin dunia. Sebetulnya apa sih green economy itu? Sebutannya green economy agar menjadi populer untuk kegiatan di seluruh pemimpin-pemimpin dunia. Nah, ekonomi hijau adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam atau sumber daya yang ada yang dilakukan dengan wajar dan mempertimbangkan keberlangsungan kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam semesta. Nanti kita belajar juga tentang economic sustainable, ekonomi yang berkelanjutan. Dalam green economy, poin-poin yang utamanya adalah bahwa ekonomi hijau itu adalah ekonomi kegiatan eksplorasi. Karena apa? Semakin banyak orang, semakin banyak penduduk, kebutuhan juga semakin meningkat. Itu wajar, manusiawi. Karena kita butuh hidup, kita butuh untuk bertahan, kita butuh untuk survive. Tetapi dalam pemanfaatan sumber daya ini dilakukan secara wajar. Ini sulit. Kalau tidak ada gerakan dunia seluruh pemimpin ini sulit. Termasuk juga penemuan teknologi baru. Ketika teknologi ditemukan, orang akan berlomba-lomba untuk konservasi teknologi itu. Termasuk saat ini masih ramai adalah apa? AI, artificial intellectual. Wah, orang semuanya dikendalikan dengan AI. Orang semua berkonsentrasi pada AI. Ini salah satu bentuk pemanfaatan AI yang tidak wajar, tidak semestinya. Semua dibuat AI, ada satu yang tidak dibuat AI. Apa kira-kira? Rasa, taste. Nah, kembali kepada pembahasan, sumber daya yang ada di eksploitasi itu wajar. Karena kita butuh hidup, kita butuh survive. Tetapi ini harus mempertimbangkan kelangsungan. Kalau dieksploitasi tanpa ada ini gimana? Hutan-hutan Indonesia digunduli tanpa ada kendali, banjir gimana? Harus ada keberlangsungannya. Kalau ditebangi, mestinya jika ditanami lagi. Selain itu, harus ada kelestarian. Nah, yang tiga ini yang sulit, keseimbangan. Kalau nanam 100 hektar, ya mestinya nebangnya ya 100 hektar lah, biar seimbang. Atau kalau lebih ya sedikit. Jangan nanamnya 100 hektar tapi nebangnya 1000 hektar. Ini nggak ada keseimbangan. Apalagi kelestariannya sangat jauh. Kelestarian ini dalam rangka untuk menjaga ekosistem alam agar apa? Berkelanjutan. Anak cucu kita besok masih tahu, oh tanaman ini pernah tumbuh di kita. Oh tanaman ini bermanfaat untuk kita. Nah, kalau kita melihat rekan-rekan semua terkait dengan green economy atau ekonomi hijau, sungguh suatu kegiatan ekonomi, kegiatan eksplorasi manusia yang sangat-sangat ideal. Kalau ini bisa dijalankan itu mungkin Pak Jalani mengatakan seperti indahnya surga di dunia. Rekan-rekan mahasiswa sebagai generasi muda
Saya berharap punya komitmen, punya orientasi terkait dengan green economy. Entah nanti jadi pejabat, jadi anggota legislatif, atau jadi pedagang, jadi pengusaha dan segala macam, atau jadi profesional, konsep green economy ini sangat bagus, sangat ideal. Bagaimana ekologi secara wajar, mempertimbangkan keberlangsungan, kelestarian, keseimbangan untuk keberlangsungan, untuk sustainability kehidupan yang akan datang. Ekonomi hijau dalam aktivitasnya adalah bagaimana eksplorasi sumber daya. Nah, bicara tentang alam, bicara tentang lingkungan. Tetapi juga tidak kalah ketika kita sudah melakukan pasca panennya. Bagaimana mengolahnya, mempertimbangkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Bagaimana dalam proses pengolahan hasil-hasilnya untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Saya punya contoh menarik. Kebetulan mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa survei begitu. Kebetulan kemarin beberapa tahun yang lalu yang dampingi adalah kelompok green pemerhati lingkungan dari Jerman. Di Tawangmangu ada kelompok tanaman wortel. Sebelum diadakan pelatihan tentang, belum green economic, tapi kemudian ketika Pak Jaren diberi amanah untuk mengajar mata kuliah ekonomi internasional, baru kelihatan, baru teringat, itu benar-benar dari Jerman. Orang-orang Jerman itu ketika piknik ke Tawangmangu itu melihat ini wortel yang kecil-kecil dibuang, wortel yang kecil-kecil untuk makan ternak itu gumun, heran. Akhirnya dilakukanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian Pak Jaren ini selaku ketua FEDEP-nya. Akhirnya apa? Dibuat teknologi sederhana saja. Dibuatlah alat untuk membuat tepung wortel. Dibuatlah alat sederhana bekerja dengan teman-teman dari ADMI Solo untuk membuat jus wortel. Akhirnya berkembang terus sampai ada sekitar 13 item produk yang dihasilkan dari wortel. Yang awalnya hanya dari limbah tadi, wortel yang kecil-kecil yang tidak bisa dijual karena tidak laku, ya segini-segini itu kan. Akhirnya diolah. Nah, setelah masyarakat atau petani mendapatkan manfaat utility yang lebih tinggi, tidak hanya yang kecil-kecil, tapi yang gede-gede pun diolah untuk menjadi produk. Tidak hanya dijual wujud wortel di pasar, karena nilai tinggi. Saya pernah pameran di Pahlawan itu, di gedung gubernuran, ternyata menarik. Ada donat wortel, kemudian ada jadah wortel dan segala macam dengan modifikasi produk. Sehingga petani apa? Merasa diuntungkan. Kalau dulu hanya jual wortel ke pasar, ini bisa diolah dan tidak membedakan wortel besar dan wortel kecil. Nah, kembali kepada permasalahan. Jadi bagaimana ekonomi hijau itu melibatkan beberapa pihak. Tidak bisa dijalankan oleh satu pihak. Tetapi komitmen itu biasanya didorong oleh pemimpin. Apakah itu pemimpin negara, pemimpin daerah, bupati, gubernur atau wali kota, ini didorong. Dalam pelaksanaannya multi stakeholder, beberapa pihak yang terlibat. Nah, karena apa? Ekonomi hijau berorientasi untuk kelangsungan lingkungan. Ekonomi hijau berorientasi untuk keberlangsungan alam kita. Contoh sederhana tadi, contoh sederhana dari wortel. Mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman dosen mau ikut bisa saya antarkan ke sana. Ini memberikan manfaat yang sangat banyak.
produk hampir tidak ada yang dibuang, asalkan tidak busuk bisa diolah sekecil apapun. Nilai jual dari produk daripada wortel dijual di pasar Legi atau di pasar Tawangmangu, nilai jualnya menjadi tinggi karena Anda melalui proses produksi. Itu rekan-rekan salah satu contoh fakta nyata ekonomi hijau atau green economy. Tetapi waktu itu Pak Jalani belum punya pemikiran, ini green economy belum. Orientasinya hanya pengen mendampingi petani agar mempunyai pendapatan yang lebih meningkat. Itu rekan-rekan terkait dengan green economy. Kalau kita melihat konsep daripada green economy, ini hampir sulit dijalankan sebetulnya, tetapi ini harus digaungkan. Kalau sudah bicara tentang kelestarian keseimbangan ekosistem, kalau bicara untuk masa depan, ini memang tidak gampang. Tapi untuk masa saat ini yang ada yang diperintah ya gampang. Tapi kalau kita untuk orientasi masa depan, untuk orientasi generasi yang akan datang, itu biasanya hanya dalam bentuk lab service. Kalau untuk aplikasi kose-kose. Tapi apapun yang terjadi, inilah yang namanya konsep green economy. Ingat-ingat ya, ada keberlangsungan, ada keseimbangan, ada pemulusan wajar untuk sustainable ekonomiknya, kegiatan keberlangsungan ekonomi untuk masa depan. Itu rekan-rekan semuanya, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu, kami beri waktu sebelum kami lanjutkan, monggo. Yuk, ada enggak yang ditanyakan? Kalau tidak, bisa dilanjut. Mengapa harus ada green economy? Mengapa harus ada keberlanjutan, keseimbangan lingkungan, kemudian ada eksplorasi alam yang wajar? Itu mengapa? Mengapa harus ada green economy? Yang pertama, jumlah penduduk yang semakin besar. Tadi di depan pada introduction sudah kami sampaikan, jumlah penduduk yang besar itu punya konsekuensi yang banyak juga. Yang namanya masyarakat, yang namanya individu orang per orang, punya sifat yang kompleks. Penduduk yang besar generasi 10 tahun yang lalu dengan generasi sekarang sudah berbeda. Generasi sekarang dengan 20 tahun yang akan datang juga sudah berbeda. Apalagi kalau dalam agama Islam itu Allah menciptakan manusia itu memang dalam konteks yang sunatullah halunga, nganyelke. Ketika masih kecil dididik mungkin bisa, dewasa juga bisa. Tetapi ketika memanfaatkan posisi strategis, jadi pemimpin mungkin wis beda. Karena faktor banyak. Pak Jailani tahun 99 itu mau jadi DPR itu tinggal dilantik. Sabtu dilantik, Jumat malam Pak Jailani mundur. Seragam sampai saat sekarang masih ada. Saya sadar Jailani ketika dari politisi oke, bisa ngomong kendel, tapi mungkin ketika jadi pejabat mungkin beda. Zamannya masih zaman korupsi, pol-pole Jailani yang melu korupsi. Alhamdulillah diselamatkan jadi Allah, tidak jadi DPR tapi jadi mengajar kepada kawan-kawan. Nah, jumlah penduduk yang semakin besar termasuk juga dalam konteks lingkungan. Ketika kita masih dalam satu rumah tangga kecil, kita masih eling, lingkungan begini. Tetapi ketika kita menjadi pemimpin perusahaan, belum tentu kita punya komitmen terhadap lingkungan seperti kita di rumah kita sendiri. Karena bisa juga ditekan oleh pemegang saham, ditekan juga oleh
komisaris untuk melakukan ini. Kalau saudara lihat, ini kira-kira ada teman-teman yang dari Kalimantan enggak ini? Kalau saya pribadi melihat eksplorasi alam, entah itu di Freeport, entah itu di Kalimantan, itu mulus jodoh. Kalau saya pribadi, alat-alat berat dieksploitasi seperti itu sebenarnya jadi apa masa depan generasi yang akan datang. Nah, kembali kepada menambah ekonomi, jumlah penduduk semakin besar, kebutuhan juga semakin besar, pikirannya juga semakin neko-neko. Saya heran seperti Mas Bahlil itu, dulu jalan sebagai menteri nggak seperti itu. Menteri itu ngomongnya seperti itu. Ini salah satu bentuk tadi manusia diciptakan dalam konteks yang kompleks, konteks yang halungan, nganyel ke, sudah punya ini minta itu, sudah punya itu minta ini, kadang yang aneh-aneh. Itu pembawaan dari manusia. Makanya jumlah penduduk yang semakin besar ini menjadikan salah satu sebab harus dilakukan dengan green economy. Orang-orang Indonesia yang notabene punya hutan yang segitu banyak, luas, punya alam yang tropis, punya iklim yang bisa kering, bisa hujan, harusnya kan bersyukur. Tapi faktanya eksplorasi hutan, eksplorasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, pencemaran sungai, pencemaran laut, sudah sangat banyak. Ini jumlah penduduk yang semakin besar ini akan sangat mempengaruhi keberlangsungan alam semesta. Selain jumlah penduduk yang besar, juga adalah sumber daya alam yang terbatas. Jelas. Kalau yang namanya bahan bakar minyak, kalau yang namanya timah, kalau yang namanya emas, kalau yang namanya batu bara, ini kan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Habis ini nyompok sono, habis ini sono prosesan, kan hanya begitu. Kalau generasi saat ini membabi buta tanpa batas, mengeksploitasi sedemikian rupa, ya karena punya kuasa, bagaimana generasi yang akan datang? Dulu waktu Pak Jalani masih SMP, SMA itu, Indonesia negara OPEC, pengekspor minyak. Kenal waktu itu menterinya Pak Subroto itu, Profesor Dr. Subroto, ternyata sekarang impor yang cukup besar. Konsekuensi daripada jumlah penduduk, hingga yang ketiga adalah pencemaran alam yang sudah mengkhawatirkan. Rekan-rekan yang dari Semarang, rekan-rekan yang dari Kendal mungkin, sungai Kanal Barat dan Kanal Timur itu seperti apa sekarang warnanya? Waktu Pak Jani di Semarang itu warnanya masih coklat-coklat. Sekarang apa sudah jernih, apa masih seperti itu? Nah, kalau sungai-sungai yang dekat gunung Merapi, Gunung Merbabu, yang di Tawangmangu, murni betul, jernih betul. Tapi kalau sungai-sungai di bawah seperti Bengawan Solo misalnya, warnanya sudah coklat kehitam-hitaman. Pencemaran alam yang sudah mengkhawatirkan ini perlu satu gerakan, yaitu gerakan ekonomi hijau. Salah satu bentuk gerakan ekonomi hijau kalau saudara lihat sekarang di mal-mal, di toko-toko itu menggunakan plastik yang putih, tidak plastik yang hitam, tidak plastik yang warna-warni. Nah, ini seminggu lagi kita akan adakan kurban, rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu yang beragama Islam. Mari, salah satu bentuk kita melakukan gerakan green economy, membungkus daging kurban dengan plastik yang bening, yang putih. Yang ketiga adalah pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam. Jelas, kita meskipun hewan-hewan di hutan, kita tidak berkepentingan secara langsung, singa, monyet dan segala macam, ular,
adalah hewan-hewan buas yang kita tidak punya kepentingan secara langsung, tetapi keberadaan ini menjadi siklus kelangsungan ekosistem alam. Kita masih ingat waktu pelajaran dulu bagaimana ekosistem itu, alam itu bergerak terus, ada tumbuhan karnivora, ada tumbuhan, ada hewan, terus bergerak untuk menjaga ekosistem alam. Dengan yang keempat, yang kelima adalah sustainable life, keberlangsungan kehidupan. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai hamba Tuhan, apa yang kita lakukan saat ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Selain itu, apa yang kita tanam saat ini akan kita petik di masa yang akan datang. Nah, keberlangsungan ini meskipun kita tidak mengalami mungkin 50 tahun yang akan datang, kita tidak ada, tapi kita tidak tahu, umur itu punyanya Allah. Tetapi kelangsungan itu harus kita jaga. Jangan sampai kita punya dosa jariah karena langkah kita merusak alam sekitar, langkah kita merusak ekosistem, bencana 30 atau 50 tahun yang akan datang menimpa anak cucu kita. Nah, green economy menekankan dengan demikian bahwa green economy, saya ulang-ulang berkali-kali, menjadi gerakan bersama. Pak Jalani kebetulan diberi amanah untuk memberikan materi pokok bahasan tentang green economy. Tanpa ada artinya green economy ketika rekan-rekan mahasiswa misalnya hanya untuk orientasi ujian semata, tapi tidak dipahami untuk mengerti apa itu green economy. Saat ini mungkin rekan-rekan masih dalam proses pada belajar, tapi suatu saat nanti bisa juga jadi pengusaha, bisa juga jadi pejabat, atau mungkin jadi profesional. Oh, kelangsungan hidup alam ini menjadi concern kita bersama. Itu rekan-rekanku terkait dengan mengapa ada gerakan, mengapa harus green economy itu digaungkan. Sebelum kami lanjutkan, monggo, ini saya memang sengaja PPT-nya sedikit, ceritanya yang banyak. Kalau ketemu itu bisa diskusi lebih mendalam, bisa ketemu langsung itu saya lebih enak. Pengalaman-pengalaman tadi bisa menjadi contoh baik atau best practice jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Monggo kalau ada yang ditanyakan bagi waktu silakan. Yuk, yang kata suruh ini silakan. Yuk. Jelas ya? Ya oke, jelas, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, mengapa ada green economy? Apa green economy? Sudah kami sampaikan secara panjang lebar. Nah, sebetulnya kembali saya ulang, green economy itu menjadi satu buku tersendiri, mata kuliah tersendiri. Jadi karena saya kemarin didhawuhi Pak Agus untuk memasukkan materi green economy, manfaat green economy itu apa? Hampir bulat-bulat ya, seperti yang dari pendahuluan sampai pada pembahasan apa itu green economy, bulat-bulat seperti itu. Karena apa? Memang konsepnya itu menjaga kelestarian, eksploitasi uang wajar, keseimbangan, keberlanjutan. Selama manusia itu masih ada, selama manusia itu masih hidup, yang namanya eksplorasi alam, yang namanya pencemaran lingkungan mesti tetap ada. Udah, mesti ada. Karena apa? Itu sudah kodrat manusia. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, otomatis yang namanya eksplorasi sumber daya, yang namanya ekses daripada eksplorasi yaitu pencemaran pasti ada. Pertanyaan hanya sekarang bagaimana?
Pertanyaan besar bagaimana? Ini tanda tanyanya nggak masuk ya, ini harusnya. Yang pertama adalah menjaga kelestarian alam. Jelas. Di depan juga salah satu sebab mengapa gini ekonomi adalah pencemaran yang sudah mengkhawatirkan. Sebetulnya menjaga kelestarian alam itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak memandang pimpinan, tidak memandang kepala negara, tidak memandang status sosial, tidak memandangkan genre laki-laki atau perempuan, semua punya tanggung jawab kelangsungan kelestarian alam. Ya, tokoh agama, masyarakat biasa, seluruh penduduk yang ada di bumi ini punya tanggung jawab dalam pelestarian alam. Tetapi persoalannya adalah kesadaran kolektif ini masih kecil. Kesadaran kolektif ini masih kurang. Dengan demikian harus ada gerakan dari seluruh komponen, seluruh elemen lembaga-lembaga dunia, World Bank, PBB misalnya, UNESCO, untuk melakukan gerakan ayo pelestarian alam ini dijaga. Yang kedua, kesinambungan generasi yang akan datang. Jelas kalau kelestarian alamnya terjaga, lingkungannya seimbang, ekosistemnya seimbang, generasi yang akan datang masih bisa melihat oh hewan-hewan yang pernah tumbuh di Indonesia itu seperti ini. Oh, tanaman-tanaman yang tumbuh di Indonesia seperti itu, karena keseimbangannya terjaga. Kesinambungan kehidupan, kesinambungan pembangunan, generasi yang akan datang akan baik. Nah, ini yang ketiga. Kok bisa sampai menjaga peradaban dunia, Pak? Peradaban dunia itu kan perilaku, moral, komitmen, dan segala macam. Kok ekonomi hijau itu bisa menjaga peradaban dunia, itu logikanya bagaimana? Yuk kira-kira ada yang tahu? Enggak? Keliru enggak apa-apa? Ayo, apa kira-kira? Apa? Keliru enggak apa-apa? Kita belajar bersama, enggak apa-apa? Ini kok gawe-gawe isinya. Peradaban dunia itu kan variabelnya banyak. Kok bisa-bisa nih green economics atau ekonomi hijau memberikan manfaat untuk peradaban dunia? Loginya gimana? Peradaban dunia itu kan faktor variabelnya kan banyak. Bagaimana peradaban manusia zaman kerajaan, bagaimana peradaban manusia khususnya di Indonesia zaman penjajahan, zaman kemerdekaan itu banyak, orde baru, orde reformasi. Kenapa green economy menjaga peradaban dunia? Kalau saudara melihat di Arab Saudi, negara kerajaan, di sana karena menerapkan ketat ajaran Islam, itu kan semua kan relatif tertata. Jika raja-rajanya Hindu. Tapi MBS ini kan raja kurang ajar, MBS Salman ini. Karena berkali dengan globalisasi mungkin di sana juga sekarang di pantai-pantai sudah terjadi seperti pantai-pantai yang lain. Kemudian sudah ada meskipun dalam tanda kutip tertutup, sudah ada bar dan klub. Satu contoh ini kan sebuah peradaban yang tidak beres. Terlepas dari sisi etika, saya bicara tentang peradaban dunia. Nah, di Arab Saudi kan orang mencari ke ekonomi kan tidak ada masalah, sehingga pemimpinnya nggak berpikir untuk masa yang akan datang.
Yang namanya ibadah haji dan umroh itu sudah setiap tahun sudah tidak akan habis. Belum lagi sumber daya alam minyaknya. Sehingga di sana nggak mau berpikir yang sulit-sulit, nggak mau berpikir yang untuk masa depan generasinya. Nah, salah satu bentuk yang tidak menerapkan green economy karena di Arab Saudi tadi ini akan merubah peta peradaban dunia. Oh, negara Arab itu ternyata tidak hanya negara yang agamis, tidak hanya yang buku dan segala macam, ternyata seperti itu. Ada contoh yang lain lagi. Kenapa green economy memberikan manfaat dalam rangka untuk menjaga peradaban dunia? Kalau saudara melihat tokoh-tokoh pemimpin saat ini di Indonesia saja lah, karena di Indonesia juga akan mempengaruhi dunia. Kepemimpinannya eranya Bu Megawati, eranya SBY, eranya Jokowi, Anda bisa lihat terkait dengan komitmen menjaga lingkungan hidup yang dibuktikan dengan pencemaran alam, yang dibuktikan dengan banyaknya hutan yang terbakar. Kira-kira dari contoh 3 pemimpin ini komitmennya seperti apa? Menteri LH-nya semuanya ada, zaman Orde Baru itu Menteri LH-nya juga ada. Tetapi bagaimana komitmen menjaga lingkungan alam, menjaga kelestarian alam, menjaga keseimbangan ini dalam rangka untuk generasi yang akan mungkin akan merubah satu peradaban. Termasuk juga di dunia. Eksploitasi alam di Cina dengan eksploitasi alam di Jepang beda. Kalau saudara lihat Cina itu banyak penduduknya, tetapi juga banyak bencananya. Di Jepang dengan sumber daya akal kreativitas yang tinggi, segala keterbatasan bisa diolah menjadi suatu yang bermanfaat bagi sumber daya manusia dengan teknologi. Ekonomi hijau akan berperan aktif, akan punya manfaat yang besar terkait dengan peradaban dunia. Kenapa? Menjaga lingkungan ini jangan manfaat. Yang selanjutnya bahwa manfaat daripada green economy adalah ini bukan mencegah, ini menjaga kelangsungan kehidupan manusia, jelas karena alam terjaga, lingkungan terjaga, keseimbangan terjadi, kelangsungan kehidupan manusia akan terjaga. Saya ingin menekankan, mungkin menjadi pengingat Pak Jalmi sendiri, mungkin juga rekan-rekan mahasiswa, terkait dengan kelangsungan hidup manusia sebagai konsekuensi dari implementasi green economy. Saya tidak hafal halnya. Yang pertama, bahwa ini dari Allah SWT yang Maha Esa, kerusakan yang ada di bumi ini adalah ulah manusia. Ini harus menjadi pegangan kita bersama. Kerusakan yang ada di muka bumi adalah akibat ulah manusia. Dengan demikian kita untuk berusaha semua kemampuan kita masing-masing untuk menjaga alam sekitar, untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Tolong diingat dari pencermatan kita bersama. Ya. Demikian rekan-rekanku terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11. Kita membicarakan tentang green economy atau ekonomi hijau. Sebagai konklusi penutup bahwa ekonomi hijau itu sangat penting dalam dunia untuk menghadapi perkembangan teknologi, apalagi teknologi itu kalau tidak ada komitmen untuk menjaga alam ya sagelme dhewe. Teknologi itu punya impact yang banyak.
Mungkin kalau saudara melihat ini produk-produk yang saudara pegang semuanya HP ini, yang rusak jadi apa? Jadi bangsa kalau betul dunia lingkungan seperti apa? Yang paling berat adalah lingkungan sebagai akibat teknologi adalah lingkungan rusaknya lingkungan sosial. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Lingkungan sosial ini yang lepas dari pengamatan, lepas dari komitmen dari para pemimpin-pemimpin. Taunya ini memberikan dampak pada lingkungan alam sekitar. Itu rekan-rekanku, jadi intinya adalah bahwa green economics itu penting dalam rangka untuk menjaga kesinambungan bagi kesinambungan alam sekitar maupun kesinambungan kehidupan manusia untuk yang akan datang. Itu rekan-rekanku pembahasan untuk pada pagi hari ini. Silahkan sebelum kami akhiri, kalau ada yang mau pertanyaan, monggo kami berikan waktu. Seperti biasa untuk evaluasi belajar juga rekan-rekan semuanya dengan teman yang lain atau rekan-rekan sendiri, kami berikan soal karena kita perkuliahannya jarak jauh, mungkin tidak bisa berdiskusi. Saya yang mengancing diskusi untuk rekan-rekan mahasiswa. Harus dikembali, harus dikumpulkan, tapi untuk memancing diskusi dengan mahasiswa, yaitu pertanyaan, evaluasi dan diskusi. Demikian rekan-rekanku semuanya. Kalau ada yang ditanyakan kami tunggu sebelum kami akhiri. Kalau tidak ada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas komitmen rekan-rekanku mahasiswa semuanya. Dari mahasiswa STSTkom, Universitas Tekom yang ada di Majapahit, ada di Kendal maupun yang di Ungaran. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen, pendamping, dan ucapan penghargaan yang setingginya kepada rekan-rekan semuanya. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.